Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Ulum, NIM 2220015. Video yang saya buat kali ini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu ulumul hadis, yaitu membaca kitab Taisir Mustalah Hadis. Yang saya baca ini pada halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifatun awaliyah. Ta'rif atau pengertian yang pertama yaitu tentang yang pertama al-awwalu ilmul mustalah. Bahasan yang pertama mendefinisikan tentang ilmu mustalah. Ilmu mustalah hadis itu apa? Situ dijelaskan, yaitu ilmun bi usulin wa qaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabuli war raddi. Yang dinamakan ilmu mustalah yaitu ilmu yang membahas usul atau dasar-dasar dan qaid yang mana dengan usul dan juga qaid tadi kita dapat mengetahui keadaan sanad dan keadaan matan, baik dari segi diterimanya suatu hadis dan tertolaknya suatu hadis. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, atani maudu'uhu. Tema atau judul topik pembahasan ilmu mustalah itu mencakup as-sanadu wal matanu min haitsul qabuli war raddi. Itu membahas sanad dan matan dari segi keterimanya suatu hadis dan tertolaknya suatu periwayatan hadis. Pembahasan yang ketiga, ats-tsalitsu thamratuhu. Pembahasan yang ketiga yaitu buah ataupun hasil atau hikmah yang dapat kita peroleh setelah mempelajari ilmu mustalah itu tamyizus sahihi minas saqim minal ahad. Itu kita dapat membedakan suatu hadis mana yang sahih, mana yang hasan, dan mana yang saqim, yang lemah ataupun dhaif. Kita dapat membedakan. Itu hikmah dari mempelajari ilmu mustalah hadis. Yang keempat, ar-rabi'u al-haditsu lughatan al-jadidu wa ijma'u al-ahadits ala khilafin qiyas. Pembahasan yang keempat itu pengertian hadis. Hadis secara lughat atau secara istilah itu bermakna yang baru. Itu pengertian hadis secara lughat atau secara bahasa. Yang kedua, istilahan ma utifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Yaitu hadis secara istilah adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian hadis secara istilah. Yang pembahasan yang kelima yaitu al-khamisu al-khabar, membahas tentang khabar. Di sini lughatan an-naba wa jam'u akhbar. Khabar secara bahasa atau secara lughat itu bermakna an-naba, berita ataupun kabar. Wa jam'u akhbar, jamaknya lafaz khabar di sini akhbar, beberapa kabar, beberapa cerita. Pengertian khabar secara istilahan fihi thalathatu aqwalin wa hiya. Pengertian khabar, para ulama itu berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian khabar. Di sini ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, huwa muratifun lil hadis, ai inna ma'nahuma wahidun istilahan. Pendapat yang pertama bahwasanya khabar itu sama dengan hadis. Maksudnya ya inna ma'nahuma wahidun istilahan. Maksudnya makna keduanya antara khabar dan hadis itu ya sama secara pengertian istilah. Ya, pendapat yang kedua, ghair lahu al hadits ma jaa an nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa an ghairihi. Yang apa ini? Pendapat yang kedua itu bahwasanya kalau khabar itu berbeda dengan hadis. Maka kalau hadis itu pengertiannya sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Tapi sedangkan khabar maja an ghairi, kalau khabar itu sesuatu yang datang dari
selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi sahabat mungkin ataupun tabi'in. Dia selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan khobar. Yang pembahasan yang ketiga ataupun apa ini pendapat yang ketiga, khobar itu a'am minhu ay innal haditha ma ja'a Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wal khabaru ma ja'a anhu atau an ghairihi. Di sini bahwasanya kalau khobar itu lebih umum dibandingkan dengan hadis. Maksudnya innal haditha ma ja'a an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kalau hadis itu datang dari Nabi Muhammad SAW saja. Tapi kalau khobar, al khobar ma ja'a anhu au an ghairihi, kalau khobar itu sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW ataupun datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau khobar itu bisa dari Nabi Muhammad ataupun dari selainnya Nabi Muhammad, baik sahabat atau tabi'in. Itu pendapat nomor 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.